Di dalam kitab Keluaran, kita dapat melihat ada 3 macam makanan. Makanan yang pertama adalah daging anak domba yang dituliskan dalam Keluaran pasal 12. Yang kedua adalah mana di dalam Keluaran pasal 16. Dan yang ketiga adalah air yang keluar dari gunung batu di pasal 17. Semua ini adalah makanan yang disediakan Allah bagi bangsa Israel. Kita akan melihat ketiga hal ini adalah sesuatu yang lengkap dan tidak kekurangan suatu apapun. Harus ada daging anak domba, mana, dan air, agar bangsa Israel dapat dipimpin keluar dari tanah Mesir melalui padang gurun dan masuk ke tanah Kanaan. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa anak domba mengacu pada Tuhan Yesus kita. Orang Israel tidak hanya membubuhkan darah anak domba pada tiang pintu mereka. Mereka harus makan daging anak domba itu. Tidak hanya mereka perlu anak domba untuk menanggung dosa dan membebaskan mereka dari hukuman, mereka juga perlu menerimanya menjadi kekuatan mereka. Untuk alasan ini, kita bukan hanya harus percaya kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menerima Dia di dalam kita. Bangsa Israel bukan hanya percaya darah anak domba agar terlewat dari tulah, tetapi mereka juga makan daging itu untuk kekuatan mereka, agar mereka dapat meninggalkan Mesir pada pagi hari. Beberapa orang telah percaya kepada Tuhan dan menerima pengampunan dosa, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan dunia. Alasannya adalah karena mereka belum makan daging anak domba di dalam hati mereka. Karena itu, agar dapat menempuh perjalanan dan taat kepada Tuhan, kita perlu daging anak domba. Kitab Keluaran menjelaskan bahwa daging anak domba harus dimakan pada 1 malam. Walaupun hal ini adalah sebuah perintah, tetapi pengalaman banyak orang sangat berlawanan. Ketika kita bertanya, apakah seseorang sudah percaya kepada Tuhan dan dosa-dosanya sudah diampuni, boleh jadi dia memberikan jawaban dengan fasih dan jelas. Tetapi bila kita menanyakan, mengapa dia masih mencintai dunia, sering kita mendengar bahwa orang itu tidak punya kekuatan untuk meninggalkan dunia. Hal ini adalah karena dia belum makan daging anak domba. Alkitab menjelaskan bahwa daging itu harus dimakan di malam yang sama. Inilah cara agar terbebas dari belenggu Mesir. Memakan daging anak domba adalah menerima Tuhan Yesus di dalam kita sebagai juru selamat, agar kita dapat mengalami kemerdekaan dalam hidup sehari-hari kita. Kita mungkin pernah berpikir bahwa ada orang yang setelah percaya dapat menempuh hidup kudus, dan dia mengalami banyak perubahan. Sedangkan tidak dengan diri kita. Bahkan kita sering masih mengasihi dunia dan merasa sulit melepaskannya. Dari hal ini, kita dapat melihat bahwa perkara terlepas dari dunia adalah perkara makan daging anak domba, bukan perkara darah anak domba. Setiap orang yang percaya telah menerima penebusan darah. Perbedaannya adalah apakah sudah makan daging anak domba atau belum. Bagaimana agar kita dapat makan daging anak domba? Dalam Keluaran 12 ayat 8, kita dapat melihat 2 hal yang dimakan dengan daging anak domba. Hal yang pertama adalah sayur pahit. Arti kepahitan adalah kebencian atau tidak senang di dalam hati. Secara rohani, hal itu berarti bertobat dari dosa dan kesalahan di masa lalu. Hal kedua yang dimakan bersama daging anak domba adalah roti tidak beragi. 1 Korintus pasal 5 memberitahu kita bahwa roti tak beragi berarti menolak dosa.
Di satu sisi, kita harus bertobat, menyesal atas dosa-dosa kita di masa lalu. Di sisi yang lain, kita harus menolak dosa-dosa kita hari ini. Tak seorang pun yang memiliki kekuatan, yang makan daging anak domba, dan pada saat yang sama tidak meninggalkan dosa. Tidak ada orang yang satu tangannya dapat berpegang pada dosa, dan tangan yang lain berpegang pada Tuhan. Mereka yang hatinya diduduki Mesir, tidak dapat meninggalkan Mesir. Bila kita tidak membuang ragi, kita tidak dapat meninggalkan Mesir sekalipun kita makan daging anak domba. Kita mungkin pernah mengatakan sesuatu yang salah terhadap orang, sehingga hati kita merasa tertuduh. Kita harus memilih berdiri di sisi Allah. Kita perlu rela kehilangan muka dan meminta maaf terhadap orang itu. Beberapa orang berkata hal ini tidak berarti apa-apa, tetapi hal ini sangat penting. Untuk masa lalu, kita perlu sayur pahit, dan untuk masa depan, kita perlu roti tak beragi. Banyak orang yang tidak dapat bertumbuh secara rohani. Mereka hanya berputar-putar di satu tempat. Mereka seperti telah menempuh perjalanan yang panjang, tetapi sebenarnya mereka tetap berada di satu tempat. Hal itu karena mereka tidak mau bertobat dan menolak dosa mereka. Orang yang tidak menyesali dosa yang telah diperbuat tidak dapat berjalan maju, dan orang yang menyimpan dosa tidak dapat bertumbuh. Makan daging anak domba saja belum cukup. Kita mungkin telah meninggalkan Mesir, tetapi kita perlu menempuh perjalanan di padang gurun. Di padang gurun, kita juga perlu makan setiap hari. Daging anak domba dimakan sekali, di mana kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi setelah itu kita perlu kekuatan hari demi hari dalam menghadapi pekerjaan, pertentangan, masalah, dan peperangan setiap hari. Kita perlu kekuatan. Injil Yohanes memberitahu kita bahwa makanan ini adalah diri Tuhan. Kita perlu melihat, sejak kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, seberapa banyak pengalaman memakan mana yang kita dapatkan. Sejak kita menerima diri Tuhan, apakah kita menemukan dosa yang perlu ditangani? Hal ini juga perkara yang penting. Seperti kita perlu makan setiap hari, hal yang sama dengan perkara rohani kita. Kita tidak dapat hanya makan daging anak domba saja. Kita perlu makan setiap hari, agar kita tidak mati di padang gurun. Apakah mana setiap hari itu? Apakah membaca Alkitab, berdoa, atau menantikan Tuhan? Bukan, hal itu semua hanyalah sebuah cara. Mana adalah kekuatan Kristus? Kita menggunakan aktivitas-aktivitas rohani itu sebagai cara kita untuk mendapatkan kekuatan Kristus. Kita membaca Alkitab di pagi hari bukan sekedar agar kita mengerti Alkitab, tetapi lebih jauh dari itu. Kita perlu menerima kekuatan Kristus untuk menopang hidup kita hari lepas hari. Kita perlu bangun pagi untuk berkontak dengan Tuhan dan mendapatkan kekuatan hidup darinya. Bila kita tidak berkontak dengan Tuhan, kita tidak dapat beroleh kekuatan untuk melalui hari kita. Kita perlu dipenuhi dengan diri Tuhan setiap hari. Kita mempelajari Alkitab dan berdoa agar kita beroleh kekuatan. Setiap kali kita makan, makanan yang kita makan menjadi kekuatan diri kita. Bila kita memiliki persekutuan dengan Tuhan setiap hari, Dia akan membawa kita melalui perjalanan hidup ini. Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa mana tidak dapat disimpan untuk keesokan harinya. Setiap hari kita perlu menyentuh Tuhan agar kita dapat menerima kekuatan dari Dia. Kita perlu membangun kebiasaan mengumpulkan mana, agar hari demi hari kita beroleh kekuatan yang dari Tuhan. Mari kita mengejar pengalaman berharga ini.
Ketika kita membaca Bilangan pasal 11, bangsa Israel bersungut-sungut. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun, kecuali mana ini saja yang kita lihat. Satu hal yang pasti, ketika kita bosan dengan mana, makanan di Mesir akan muncul di hadapan kita. Bawang prei, bawang merah, dan bawang putih adalah sesuatu yang rasanya kuat. Makanan Mesir memiliki rasa yang kuat, sehingga mudah teringat dalam pikiran kita. Suatu hal yang menarik, bila bangsa Israel hanya mengingat makanan enak di Mesir. Mereka lupa bagaimana bayi-bayi mereka ditenggelamkan di sungai, bagaimana mereka bekerja keras membuat batu bata, dan bagaimana mereka dipukul oleh pengawas mereka. Banyak orang yang murtad telah melupakan frustasi dosa, belenggu iblis, dan pergumulan yang mereka alami ketika mereka berada di bawah kuasa dosa. Mereka hanya mengingat kebebasan untuk berbuat ini dan itu saat belum percaya Tuhan, dan merasa hidup mereka sekarang penuh dengan keterbatasan dan penderitaan. Mereka lupa atas keselamatan mereka. Banyak orang yang tidak dapat berbuah karena mereka lupa atas keselamatan mereka. Bagaimanapun kuatnya rasa makanan di Mesir, makanan itu tidak dapat menggantikan mana. Semua orang yang lelah berkontak dengan Kristus, pikirannya akan berpaling kepada dunia. Karena itu setiap orang perlu menjaga porsi mana untuk dirinya setiap hari. Banyak orang yang hanya makan setiap 3 hari atau 5 hari. Hal itu tidak cukup. Kita perlu menyentuh Kristus setiap hari. Hanya dengan persekutuan ini kita dapat beroleh kekuatan. Makan daging anak domba adalah penanda awal hidup rohani kita. Sedangkan makan mana adalah untuk kekuatan dan pertumbuhan hidup rohani kita. Kita juga perlu minum air untuk kesegaran dan kenikmatan dalam hidup. Air melambangkan sebuah kebangunan, kesegaran, dan kekuatan yang baru. Hidup Kristus yang di dalam kita perlu terus bertambah, agar kita selalu beroleh kekuatan untuk menempuh hidup. Tetapi di samping dua hal ini kita perlu air. Tanpa kesegaran, hidup rohani kita akan menderita, dan kita akan bersungut-sungut. Dalam Keluaran pasal 17, untuk mendapatkan air ini perlu ada tongkat. Tongkat yang disebutkan di sana adalah tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Hal ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel bahwa air di Mesir menjadi darah setelah dipukul tongkat Allah. Darah melambangkan kematian, di mana saat itu kesenangan, kesegaran, dan kenikmatan bangsa Mesir ada di bawah penghakiman Allah. Semua hiburan di dunia ini adalah darah. Banyak hiburan duniawi dapat menyenangkan orang-orang dunia, dan mereka menikmatinya sebagai air. Tetapi bagi kita, hal itu adalah darah. Kita tidak boleh beroleh kesenangan dari hal itu. Kita melakukan beberapa hal sebagai kesenangan di masa lalu, tetapi hari ini mereka berubah menjadi darah. Inilah mengapa banyak orang mengatakan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak menyenangkan. Kesenangan kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Inilah mengapa Tuhan mengingatkan bangsa Israel dengan tongkat itu. Kita telah melihat bahwa kita menerima hidup dari Kristus. Hidup kita juga berkelanjutan karena Kristus. Tetapi dari mana kenikmatan itu datang? Kenikmatan kita datang dari gunung batu yang dipukul tongkat. Air kita berasal dari gunung batu di hadapan Allah. Dalam 1 Korintus 10 ayat 4 tertulis, "Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus."
Batu karang yang dipukul itu melambangkan kematian Kristus, dan air yang mengalir keluar melambangkan Roh Kudus. Sukacita dan kenikmatan kita ada di dalam Roh Kudus. Di dalam zaman yang gelap ini, seringkali kaki kita terasa nyeri, tangan kita terasa berat, dan kita tidak menemukan kenikmatan. Tetapi sukacita dari Tuhan akan menggantikan semua kehilangan kita. Yesaya 53 ayat 2 menyebut Tuhan sebagai tunas dari tanah kering. Hal ini menunjukkan bahwa yang kita percayai adalah Tuhan, di mana dunia tidak menyediakan apapun baginya. Hal yang sama berlaku saat ini. Kita haus akan air, tetapi di dunia kita hanya menemukan darah. Sekalipun kita minum, hal itu tidak melepaskan dahaga kita. Namun Kristus adalah air hidup. Dia dapat melepaskan dahaga kita. Dia memuaskan kita. Hari ini, kepuasan rohani itu tidak jauh dari kita. Dia ada di hadapan kita. Haleluya! Kristus adalah makanan kita yang sejati. Dialah hidup kita, kekuatan kita, dan kesegaran kita. Tuhan memberkati.